Bayangkan, jika hidupmu tiba-tiba berubah, tanah tempat keluargamu tinggal selama ratusan tahun diambil alih, aturan baru ditetapkan, dan bahasamu perlahan menghilang. Orang-orang asing datang, membawa budaya, hukum, dan kekuatan militer. Mereka bukan sekedar tamu, tapi penguasa baru yang mengendalikan segalanya. Inilah realitas yang dialami jutaan orang di berbagai belahan dunia selama berabad-abad akibat kolonialisme. Kolonialisme bukan hanya tentang penjelajahan atau perdagangan. Ini adalah kisah tentang ambisi besar, dominasi, dan perubahan yang masih terasa hingga saat ini. Di puncak kejayaannya, negara-negara kecil di Eropa seperti Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, dan Portugis menguasai lebih dari 80% daratan di bumi. Mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan kuno, menciptakan peradaban baru, dan mengubah peta dunia untuk selamanya. Namun, bagaimana semua ini bisa terjadi? Apa yang mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk berlayar ribuan kilometer dari tanah air mereka, menyeberangi lautan luas, dan mengambil alih wilayah-wilayah yang bahkan belum pernah mereka pijak sebelumnya? Untuk memahami awal mula kolonialisme, kita harus kembali ke abad ke-15, masa ketika dunia memasuki era baru yang penuh dengan ambisi, konflik, dan perubahan besar. Ini adalah kisah tentang bagaimana eksplorasi, perdagangan, dan penaklukan membentuk dunia yang kita kenal sekarang. Pada abad ke-15, dunia memasuki era eksplorasi besar-besaran. Bangsa-bangsa Eropa yang sebelumnya hanya berdagang di wilayah sekitar Mediterania mulai berani menyeberangi lautan luas. Tapi apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk berlayar lebih jauh ke negeri asing? Ada 3 alasan utama: kekayaan, kejayaan, dan keagamaan. 3 hal yang sering disebut sebagai gold, glory, and gospel. Di masa itu, rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala lebih berharga daripada emas. Eropa sangat bergantung pada jalur perdagangan rempah-rempah dari Asia. Tetapi, jalur ini dikuasai oleh pedagang Arab dan Kesultanan Utsmaniyah. Untuk memutus ketergantungan ini, negara-negara Eropa mulai mencari jalur laut baru menuju timur. Portugal menjadi pionir dalam pencarian jalur perdagangan ini. Pelaut terkenal mereka, Vasco da Gama, berhasil menemukan rute langsung ke India melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Kesuksesan ini membuka jalan bagi negara-negara Eropa lain untuk mengikuti jejak mereka. Selain mencari kekayaan, ekspedisi laut juga menjadi ajang untuk kekuatan bagi negara-negara Eropa, Spanyol, dan Portugal untuk bersaing dalam menemukan wilayah baru. Bahkan sampai meminta Paus untuk membagi dunia menjadi 2 melalui perjanjian Tordesillas. Pada tahun 1494, Inggris, Belanda, dan Prancis pun tidak mau ketinggalan. Mereka berlomba-lomba membangun armada yang lebih besar dan lebih kuat. Setiap wilayah baru yang ditemukan bukan hanya menambah kekayaan, tetapi juga memperluas pengaruh politik mereka. Sebuah koloni berarti kekuasaan, dan semakin banyak koloni yang dimiliki, semakin besar pula kejayaan suatu negara. Di balik ambisi ekonomi dan politik, ada pula misi keagamaan. Gereja Katolik dan Protestan mendukung ekspedisi kolonial sebagai bagian dari penyebaran agama Kristen. Misionaris dikirim untuk membimbing penduduk asli ke dalam ajaran agama mereka, seringkali dengan cara yang memaksakan budaya Eropa. Tetapi, kolonialisme bukan hanya soal penemuan dan perdagangan. Di balik kejayaan bangsa Eropa, ada penderitaan besar bagi masyarakat yang mereka jajah. Dari perbudakan hingga eksploitasi sumber daya alam, kolonialisme membawa perubahan besar yang dampaknya masih terasa hingga hari ini. Sekarang, kita akan melihat bagaimana kekuatan kolonial mulai menancapkan kukunya di berbagai belahan dunia, mengubah sejarah selamanya. Ketika para penjelajah Eropa menemukan wilayah baru, mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga menancapkan kekuasaan. Dalam waktu singkat, mereka mulai membangun koloni, mendirikan berbagai benteng pertahanan, dan memperluas pengaruh mereka. Bangsa Eropa tidak datang sebagai tamu, melainkan sebagai penguasa. Dari abad ke-16 hingga ke-19, dunia berubah drastis. Beberapa wilayah yang paling terdampak kolonialisme antara lain: yang pertama, Amerika, penaklukan dan genosida. Bangsa Spanyol dan Portugis adalah yang pertama menjelajahi dan menguasai Amerika. Hernán Cortés menaklukkan kekaisaran Aztec di Meksiko. Sementara Francisco Pizarro menumbangkan kekaisaran Inca di Peru. Dengan senjata canggih, strategi licik, dan penyakit yang dibawa dari Eropa, mereka menghancurkan peradaban besar yang telah berkembang selama berabad-abad. Penduduk asli Amerika tidak hanya kehilangan tanah mereka, tetapi juga menghadapi pembantaian besar-besaran. Jutaan orang tewas akibat peperangan,
perbudakan, dan penyakit seperti cacar yang dibawa oleh orang Eropa. Kedua, Afrika, perdagangan budak dan eksploitasi. Di Afrika, kolonialisme mengambil bentuk yang lebih mengerikan, yaitu perdagangan budak. Jutaan orang Afrika diculik dari tanah kelahiran mereka dan dijual sebagai budak ke Amerika. Mereka dipaksa bekerja di perkebunan gula, kapas, dan tembakau di bawah kondisi yang tidak manusiawi. Sementara itu, bangsa Eropa mendirikan pos-pos dagang di sepanjang pantai Afrika, memperdagangkan manusia, seolah-olah mereka adalah barang dagangan. Dampaknya, banyak kerajaan Afrika mengalami kekacauan sosial dan ekonomi yang masih terasa hingga saat ini. Ketiga, Asia, perdagangan dan perebutan wilayah. Di Asia, kolonialisme lebih banyak berfokus pada perdagangan. Bangsa Portugis pertama kali menguasai Malaka. Kemudian Belanda datang dan mendominasi Nusantara melalui VOC. Inggris menguasai India dengan strategi diplomasi dan kekuatan militer, hingga akhirnya menjadikannya mutiara mahkota Kekaisaran Inggris. Penduduk lokal di banyak wilayah Asia dipaksa bekerja dalam sistem ekonomi yang menguntungkan bangsa Eropa. Perusahaan dagang seperti VOC dan British East India Company tidak hanya berdagang, tetapi juga bertindak seperti negara dengan tentara dan pemerintahan sendiri. Kolonialisme meninggalkan jejak panjang dalam sejarah dunia. Sumber daya alam dikuras untuk kepentingan bangsa Eropa, budaya lokal terpinggirkan, dan batas-batas negara modern banyak ditentukan oleh penjajahan di masa lalu. Namun, kolonialisme juga membawa perubahan yang tidak dapat diabaikan dari teknologi, sistem pemerintahan, hingga jalur perdagangan global. Sejarah ini adalah bagian dari dunia kita hari ini, dan memahami kolonialisme berarti memahami bagaimana dunia terbentuk seperti sekarang. Kolonialisme yang berlangsung selama berabad-abad akhirnya menghadapi titik baliknya. Meskipun bangsa Eropa telah menguasai sebagian besar dunia, mereka tidak bisa selamanya menekan keinginan rakyat pribumi untuk merdeka. Di berbagai belahan dunia, muncul perlawanan yang semakin kuat dan terorganisir. Yang pertama, perlawanan awal, pemberontakan dan revolusi. Perlawanan terhadap kolonialisme sebenarnya telah dimulai sejak awal penjajahan. Banyak kerajaan dan masyarakat lokal yang melawan kedatangan bangsa Eropa. Namun, dengan persenjataan yang lebih canggih dan strategi militer yang lebih maju, bangsa Eropa seringkali berhasil menundukkan perlawanan tersebut. Namun, seiring waktu, muncul perlawanan yang lebih besar dan terorganisir. Salah satu yang paling terkenal adalah Revolusi Amerika tahun 1775 hingga 1783, di mana koloni-koloni Inggris di Amerika Utara berjuang dan akhirnya mendirikan negara baru, Amerika Serikat. Revolusi ini menginspirasi banyak bangsa lain untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Di Amerika Selatan, tokoh seperti Simon Bolivar dan Jose de San Martin memimpin perjuangan melawan Spanyol, membebaskan banyak negara seperti Venezuela, Kolombia, dan Argentina dari penjajahan. Kedua, Perang Dunia dan kebangkitan nasionalisme. Meski perlawanan terus terjadi, kolonialisme masih bertahan hingga awal abad ke-20. Namun, Perang Dunia I dan II menjadi titik balik besar. Saat Perang Dunia I pada tahun 1914 hingga 1918, banyak tentara dari koloni dikirim untuk berperang demi negara penjajah mereka. Mereka mulai mempertanyakan, mengapa kami harus bertarung untuk mereka, sementara tanah air kami masih dijajah. Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 hingga 1945 semakin mempercepat runtuhnya kolonialisme. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda mengalami kehancuran ekonomi akibat perang, sehingga mereka kesulitan mempertahankan koloni-koloninya. Di saat yang sama, semangat nasionalisme di berbagai negara semakin membara. Ketiga, gelombang kemerdekaan di Asia dan Afrika. Setelah Perang Dunia II, satu persatu negara mulai meraih kemerdekaan. India dan Pakistan merdeka dari Inggris pada tahun 1947 setelah perjuangan panjang yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi melalui gerakan non-kekerasan. Di Asia Tenggara, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, disusul oleh perjuangan bersenjata melawan Belanda, hingga akhirnya diakui sebagai negara merdeka pada 1949. Vietnam juga berjuang melawan Prancis dalam Perang Indochina, yang akhirnya berujung pada kemerdekaan mereka. Afrika juga mengalami gelombang kemerdekaan besar-besaran di tahun 1950-an hingga 1970-an. Negara-negara seperti Ghana, Kenya, dan Aljazair harus melewati perjuangan panjang untuk membebaskan diri dari penjajahan.
keempat, warisan kolonialisme, dampak jangka panjang. Meski kolonialisme secara resmi telah berakhir, dampaknya masih terasa hingga kini. Banyak negara bekas jajahan mengalami masalah ekonomi dan politik akibat sistem yang ditinggalkan oleh penjajah. Batas negara yang dibuat oleh bangsa Eropa seringkali tidak memperhitungkan etnis dan budaya setempat, menyebabkan konflik berkepanjangan. Namun di sisi lain, kolonialisme juga meninggalkan pengaruh dalam berbagai aspek seperti bahasa, sistem hukum, dan infrastruktur. Banyak negara bekas jajahan masih menggunakan bahasa penjajah sebagai bahasa resmi, seperti Prancis di Afrika Barat atau Inggris di India. Kolonialisme telah berakhir, tetapi sejarahnya tetap hidup dalam kehidupan kita saat ini. Memahami kolonialisme bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga untuk memahami dunia yang kita tinggali sekarang. Dunia yang kita tinggali saat ini adalah hasil dari sejarah panjang yang penuh dengan penaklukan, perlawanan, dan perjuangan. Kolonialisme telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan, dari batas negara yang masih diperdebatkan hingga budaya dan bahasa yang saling bertemu dalam kehidupan sehari-hari. Namun, satu hal yang pasti, sejarah bukan hanya tentang apa yang telah terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar darinya. Perjuangan rakyat di masa lalu mengajarkan kita tentang arti kebebasan, ketahanan, dan semangat untuk menentukan nasib sendiri. Sekarang giliran kita. Apa yang bisa kita lakukan agar sejarah tidak hanya menjadi kenangan, tetapi juga menjadi pelajaran? Bagaimana kita bisa membangun dunia yang lebih adil dan lebih baik bagi generasi mendatang? Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Jangan lupa untuk terus menggali sejarah, mempertanyakan dunia sekitar kita, dan yang terpenting, menjadi bagian dari perubahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye.